Kamu sudah bangun. Ayo minum air. Apa kau mencoba menyiramku sampai mati? Maaf, aku tidak bermaksud. Biar aku lap untukmu. Aku minta maaf, aku minta maaf. Untungnya itu tidak memerah. Itu aneh. Mengapa kau begitu baik padaku hari ini? Kau tidak memecatku lagi. Bagaimanapun kita sudah bekerja sama selama lebih dari setahun kan? Ditambah lagi, kamu memberikan jasa yang berjasa hari ini. Jadi aku sudah memutuskan untuk tidak memecatmu. Tidak memecatku. Selama kamu menandatangani ini, kamu bisa langsung menjadi karyawan tetap. Ini juga harus dianggap sebagai sesuatu yang selalu kamu impikan kan? Bagaimanapun mengingat latar belakang pendidikanmu, kamu mungkin tidak akan bisa menjadi karyawan tetap. Bisa dibilang aku menggunakan koneksi untukmu. Tanda tangani. Kamu. Kamu. Biar ku beritahu. Aku sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi karyawan tetap. Selain itu aku akan segera pergi. Ini surat pengunduran diriku. Aku permisi. Qin Feng kau bajingan kau. Aku. Kalian. Kamu. Xiao Mei, apa yang terjadi antara dia dan aku hanyalah kecelakaan. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Kamu lihat. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Sungguh suatu kecelakaan. Tidak sengaja berciuman. Tidak sengaja berbaring di sofa lagi. Jika aku datang beberapa menit lebih lambat, apakah pakaian di tubuh kalian juga akan tidak sengaja terlepas? Qin Feng, cepat jelaskan pada Xiao Mei. Terlalu malas untuk menjelaskan. Kenapa? Apakah kau sebegitu hausnya? Wanita yang sebiasa ini. Kau bahkan akan menyukainya. Itu tidak seperti gayamu. Namun, jika kau benar-benar punya kebutuhan, kau bisa mempertimbangkan aku. Asura menginstruksikanku. Aku harus memenuhi semua kebutuhanmu. Berhentilah main-main. Biar ku beritahu sesuatu. Mengenai diriku, aku sudah siap untuk meninggalkan tempat ini. Kembali dan beritahu Feng Jiu. Urusan antara dia dan aku sudah berakhir. Jangan datang mencariku lagi. Kau harus memberitahu Asura sendiri. Dia ada di sini. Belum. Tapi sebentar lagi. Kalau begitu aku harus segera mundur. Kau boleh pergi. Tapi dia harus mati. Pria milik Asura. Kecuali dirinya, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Apa yang kau katakan? Aku akan membunuhnya. Apa kau membicarakan Baiji? Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Lagi pula, jika kau ingin membunuhnya, silakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Sampai jumpa. Beritahu penjaga kegelapan untuk melenyapkan seseorang. Qin Feng. Aku sama sekali tidak akan memohon padanya dengan rendah hati. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa ayah benar-benar akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Jangan bergerak. Tidak.
Luciao seorang asasino dari peringkat gelap. Hanya membunuh orang biasa, dan mengirimku pembunuh peringkat ke-50 di peringkat gelap untuk melaksanakan pembunuhan itu. Apakah para petinggi sudah gila? Maukah kita bermain game? Aku akan melepaskan ikatanmu, dan kamu memuaskanku. Aku jamin, kamu akan mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Jangan berteriak. Jika kamu berteriak, aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Pergi saja, oke? Aku tidak akan menelpon polisi. Selama kamu tidak menyakitiku, aku sama sekali tidak akan menelpon polisi. Melepaskanmu. Aku juga ingin melepaskanmu. Bagaimanapun wanita secantik itu, aku benar-benar enggan berpisah. Tapi jika aku tidak membunuhmu, organisasi akan membunuhku. Kematian pasti datang. Bahkan jika kamu mati, aku masih bisa bersenang-senang denganmu. Minumlah pil ini. Nanti, Kamu juga bisa tersenyum. Tidak. Aku tidak menyangka gadis Xiaomei itu benar-benar bermain serius. Seharusnya aku tidak memprovokasinya jika aku tahu dia menyeret orang tak bersalah ke dalamnya. Qin Feng, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat takut. Aku takut. Baiklah, sekarang sudah tidak apa-apa. Aku. Benar-benar diracuni oleh afrodisiak seperti ombak pembalik langit. Sulit untuk diselesaikan. Qin Feng, aku sangat kepanasan. Bisakah kamu membantuku menyalakan AC? Oke. Oke. Tidak. Jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Kakak. Kau memintaku menyalakan AC untuk. Tapi kemudian kau tidak membiarkanku pergi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Atau kau pergi buka sendiri? Aku tidak tahu. Aku merasa seperti aku sepertinya membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu. Jika kamu tidak melakukan ini, aku merasa seperti aku akan mati. Bisakah kamu membantuku? Jika aku membantumu, Feng Yu mungkin akan memburuku. Bahkan jika kau mengikutiku sampai ke ujung dunia. Baiji, kau harus sedikit lebih tegas. Kau punya masa depan yang lebih baik. Masa depan dan barisan pria tinggi kaya dan tampan menunggu untuk mengejarmu. Kau tidak perlu membuang kepolosanmu ke tangan sampah sepertiku. Kau setuju kan? Tidak, aku tidak. Aku tidak berpikir kamu sampah. Kamu sebenarnya cukup tampan. Bukankah biasanya kau paling membenciku? Kau harus memikirkan ini baik-baik. Jika sesuatu terjadi antara kau dan aku, pada saat itu, kau akan hamil dengan perut besar. Pergi ke pemeriksaan prenatal sendirian. Sementara aku, diam-diam, dengan perawat kecil, akan menggoda. Bagaimana perasaanmu? Kamu. Apakah kamu bodoh? Itu sebabnya aku menyarankanmu untuk tenang. Bajingan, sepertiku tidak cocok untukmu. Agar kau tidak merusak hidupmu.
Qin Feng, bisakah kamu tidak mengundurkan diri? Ada apa? Tidak tega berpisah denganku. Tentu saja tidak. Ayahku bilang jika kamu mengundurkan diri, dia akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Orang tua bangka itu bisa melakukan hal itu. Siapa tahu? Dia selalu menghargaimu. Dia mungkin memperlakukanmu sebagai muridnya. Dia memperlakukanku sebagai muridnya. Ya, sebelumnya gadis kecil keke ini, situasinya sangat berbahaya. Namun dia bersedia mempercayaimu, dan bahkan secara pribadi membantumu. Jika bukan karena dia, bisakah kamu menyelamatkan gadis kecil itu? Aku mengandalkannya. Baiklah. Aku mengandalkannya. Kamu masih belum menjawabku. Bisakah kamu tidak pergi? Jika aku pergi, orang-orang dari peringkat gelap tentu tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun misi telah dikeluarkan. Jika itu tidak diselesaikan, mereka akan mengirim orang berpangkat lebih tinggi untuk melaksanakannya sampai misi tercapai. Baiklah, kalau begitu, selama kau menahan diri malam ini dan tidak mencoba apapun denganku, aku bisa mempertimbangkan dengan serius untuk tinggal. Kamu bicara seolah-olah kamu yang menderita kerugian. Qin Feng, aku benar-benar tidak tahan. Seluruh tubuhku sangat sakit. Qin Feng, kau bajingan. Apakah kamu ini laki-laki? Qin Feng, aku merasa sangat buruk sekarang. Seluruh tubuhku sangat panas. Tolong bantu aku melepaskan ini, oke? Racun ini memang manjur. Sepertinya aku tidak bisa menahannya begitu saja. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh. Sebenarnya aku punya cara untuk membantumu. Cara apa, beritahu aku? Kamu juga seorang dokter. Kamu juga tahu ini adalah perilaku normal. Kamu pasti tidak mau tubuhmu meledakkan. Kalau begitu kamu tidak boleh memberitahu siapapun di luar. Kamu bisa pergi ke kamar mandi. Aku akan menunggumu di luar. Lagi pula aku sangat pandai menyimpan rahasia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Benar. Ingat untuk mencuci tanganmu. Jaga kebersihan. Kamu. Putriku yang berharga. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mengurus apa? Keberadaan seperti Qin Feng. Kita tidak mungkin menahannya di sini. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia akan datang bekerja seperti biasa. Aku sangat penasaran. Apa yang kamu lakukan padanya? Melakukan apa? Tidak ada, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memintanya untuk tinggal. Dan dia setuju. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ayah, ada apa dengan ekspresi itu? Ayah bukan orang yang kaku dan kuno. Karena kamu bisa menahannya dengan begitu mudah. Aku hanya bisa menarik satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Dia menyukaimu. Dia menyukaiku. Ayah, jika ayah bicara omong kosong lagi, aku akan marah. Bagaimana aku berbicara omong kosong? Mengapa kamu begitu kurang percaya diri? Bagaimanapun juga, kamu adalah putriku, putri Bai Qingquan. Ketika ibumu dan aku masih muda, kami memikat banyak pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mewarisi gen unggul kami. Disukai oleh seorang pria. Bukankah itu sangat normal? Ayah, jika ayah terus bicara omong kosong, aku akan benar-benar marah. Tidak, ini buruk. Jadi ternyata gadis ini punya perasaan pada anak Qin Feng itu. Bukankah ini sempurna? Ayah, mengapa kamu begitu gelisah? Kamu mengejutkanku. Bukankah ini milik Suiman, tiket konser? 2 tiket konser Suiman ini. Ayah berhasil mendapatkannya dengan susah payah. Awalnya aku ingin pergi dengan ibumu. Sekarang tampaknya, aku harus tetap menyerahkan kesempatan itu padamu. Berikan padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan ibuku. Gadis ini, mengapa kamu harus pergi dengan ibumu? Lalu mengapa kamu memberiku 2 tiket? 1 tiket sudah cukup. Dengan iki sepertimu, bagaimana kamu akan menemukan pasangan nanti? Tidak bisakah kamu menemukan seorang pria untuk pergi bersamamu? Misalnya, Qin Feng. Tapi hubunganku dengannya sepertinya belum mencapai tingkat itu, kan?
Selain itu, jika aku mengambil inisiatif, Ada apa dengan tapi? Itu hanya antara rekan kerja biasa, menonton konser bersama. Jangan merasa tertekan secara psikologis. Jangan terlalu memikirkannya. Santai saja dan nikmati dirimu. Benar. oke. Kalau begitu aku akan pergi. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak tahu cara berkencan. Untung saja dia seorang putri. Jika ini seorang putra, aku akan mengajarkan semua 18 seni bela diri padanya dan mewariskan semuanya. Sepertinya, aku harus mencari ibunya ketika ada kesempatan dan berbicara dengannya. Apa kamu tahu kenapa aku berhenti dari bisnis ini? Ini tidak akan menjadi klise. Tentang bosan membunuhkan. Memang, aku benar-benar lelah membunuh. Ketika aku berumur 3 tahun, guruku mengajariku, di mana titik akupuntur paling rentan pada tubuh manusia berada, bagian mana yang bisa menyebabkan kematian. Tapi tangan seseorang tidak harus hanya untuk membunuh, sama seperti diriku sekarang. Menjadi dokter menyelamatkan dan menyembuhkan. Bukankah itu lebih baik? Pemimpin yang bermartabat dari peringkat surgawi, Master Balai Qian Kun, mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidakkah kamu merasa malu? Malu, tentu saja aku malu. Jika itu terjadi ketika aku berada di puncak ketenaranku, aku pasti akan mencemuh ini. Tapi manusia sangat kompleks. Mereka berubah dan merenung. Sampai sekarang ketika aku merasa cukup baik tentang diriku sendiri. Beberapa hal tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Jadi aku memperingatkanmu, cari cara untuk membatalkan perintah pembunuhan itu. Jika kamu tidak ingin semua orang di peringkat gelap menjadi lumpuh, tentu saja itu termasuk kamu. Orang peringkat ke-9 di peringkat gelap, Mei Mian. Kamu ingat aku? Sudah 10 tahun. Kucing liar kecil yang kuambil di pinggir jalan saat itu, kini telah menjadi wanita dewasa. Kalian. Ini adalah Kami. Dokter Bai. Kamu tidak akan menyebarkan rumor kan? Dokter Qian dan aku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku selalu mengagumi Dokter Qian. Kamu. Aku mengerti. Kurasa aku datang di waktu yang tidak tepat. Aku akan pergi, kalian berdua lanjutkan saja. Tidak, kamu. Kamu benar-benar pantas mati sungguh. Bisakah orang benar-benar berubah? Tidak. Tunggu, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dokter Qin, sepertinya kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku kan? Aku. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Itu bukan urusanmu. Benarkah? Kamu, Tiket konser Su Yiman. Dan 2 tiket. kembalikan padaku. Ada apa? Apa kamu mau mengajakku pergi menontonnya? Jangan harap. Mengapa aku harus mengajakmu berkencan? Apa kamu cemburu? Aku cemburu karenamu. Apa kamu gila? Tidak mungkin aku cemburu. Juga Qin Feng, aku memperingatkanmu. Ini adalah rumah sakit. Jika kamu ingin berkencan, pulanglah dan berkencan. Kamu mengganggu suasana di sini. Jika kamu melakukan ini lagi, Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan memecatku lagi? Aku beritahu ya, ini Xiaomi yang menyergapku, memaksakan ciuman padaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku dan Xiaomi tidak berkencan. Dia naksir sendirian. Jika kamu ingin memecat seseorang, sebaiknya kamu pecat dia saja. dia menyergapmu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Dia seorang wanita muda. Apakah dia akan secara aktif melemparkan dirinya padamu? Mungkin, aku hanya relatif tampan. Berdalih. Betapa cepatnya kecepatan reaksimu. Bukan berarti aku tidak tahu agar dia bisa menyergapmu. Kecepatan reaksiku tidak selalu aktif tahu. Kadang-kadang, itu juga macet. Kamu. Dan kamu mengklaim kamu tidak bisa menghindarinya. Aku. Wanita benar-benar merepotkan. Sepertinya, aku bahkan tidak boleh berpikir untuk menikah seumur hidup ini.
Ambil alih Keke. Pelan-pelan sekarang. Terima kasih. Minggir, minggir. Minggir. Nyonya bos. Bisnismu berjalan dengan baik. Lumayan terjual cukup banyak. Berapa banyak yang kamu jual lagi? Terjual. Terjual sekitar selusin porsi. Selusin porsi. Adikku, sudah menghitung di sana. Kamu menjual 100 porsi penuh. Tepat sekali. Tuan, tolong jangan ganggu pekerjaan saya. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Tapi mendirikan warung di sini perlu membayar biaya. Bukankah ini pinggir jalan? The film Mengapa was saya masih harus membayar translated biaya? and narrated Apa? by M Media. Baiklah. Berapa yang Anda inginkan, Kakak? Anggap saja kamu bijaksana. Tidak banyak. Untuk satu sesi mendirikan lapak, berikan saja 1.000 yuan. Apa yang Anda katakan? 1.000 yuan. Nasi gorengmu 8 yuan semangkuk. Dan kamu menjual 100 porsi. Ditambah minuman dan hal-hal lain. Kamu pasti punya 1.000 yuan di sakumu kan? Bukankah saya juga punya biaya? Selain itu, tidak setiap hari selama ini. Kalian semua. Kalian tidak ada bedanya dengan perampokan. Apa bedanya? Perampokan. Perampokan apa? Nora, sekarang ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Tidak masalah jika kamu tidak membayar. Jika kamu tidak membayar, maka jangan mendirikan lapakmu di sini. Kalau tidak, saat kamu mendirikan lapakmu, temani kami para saudara, dan bersenang-senanglah. Kami akan membebaskan 500 yuan dari biaya lapakmu. Tidak bisakah saya berhenti mendirikan warung saja? Saya pergi sekarang juga. Tidak masalah jika kamu berhenti mendirikan lapak, tetapi kamu masih harus membayar biaya lapak hari ini. Kalau tidak, Lepaskan saya. Lepaskan saya tidak. Bos wanita 1 mangkuk nasi goreng. Paman, kamu di sini. Paman baru saja pulang kerja. Aku sangat lapar hari ini. Ini. Hari ini aku ambil yang vegetarian, tanpa sosis. Hanya paket makanan dasar. Dokter Kin saya. Kenapa kamu melihatku? Aku memotong antrean. bocah, bos wanita tidak punya waktu untuk membuatnya untukmu hari ini. Keluar, pergi. Jadi aku akan menggorengnya sendiri begitu. Sudah kubilang kamu bocah, kamu tidak mengerti bahasa biasa ya. Sakit sekali. Jika kamu tidak makan nasi goreng, kenapa kamu berdiri di sini? Lepaskan aku. Aku anak buah kakak Lon. The film was translated and narrated by M Media. Nasi goreng ini. Suhu minyaknya harus cukup tinggi. Kamu mematahkan jariku. Baru setelah itu rasanya akan harum saat digoreng. Saudara-saudara, serang. Terlalu banyak minyak. Suhu minyaknya sempurna. Saatnya menambahkan nasi. Bocah, aku akan membunuhmu. Kakak Kai, dia pingsan karena kulit telur. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Ayo pergi. Cepat dan beritahu kakak Lon. Cepat, ayo kita cari kakak Lon. Semangkuk nasi goreng yang harum. Siap disajikan. Paman Qin Fen sangat luar biasa. Sambil memasak, sambil mengusir semua orang jahat. Paman adalah Superman. Paman bukan Superman. Paman adalah seorang dokter. Maafkan saya, Dokter Kin. Saya sepertinya agak kasar.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Berkemas sepagi ini. Tidak buka warung hari ini. Kelompok orang tadi pasti tidak akan melepaskannya. Sekadar berjaga-jaga. Saya sebaiknya tetap membereskan warung. Kenapa? Kalau begitu kamu tidak akan buka warung lagi di masa depan. Saya masih perlu mendirikannya. Hanya saja saya harus memindahkannya ke tempat yang sedikit lebih jauh. Di suatu tempat yang lebih jauh. Bukankah itu berarti setelah aku pulang kerja, aku harus pergi lebih jauh untuk makan nasi gorengmu? Tidak, tidak. Tapi, Jangan banyak alasan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengurus ini. Anda urus saja. Anda seorang dokter. Mereka adalah preman. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Jangan khawatir. Mereka tidak mampu menyinggung perasaanku. Bos wanita, 2 nasi goreng mawar tolong, dan 4 botol bir. Tidak masalah. Bos ada di sini hari ini juga. Kalian berdua benar-benar terlihat seperti pasangan suami istri. Dan anak itu sangat lucu dan bijaksana. Kebahagiaan kalian benar-benar membuat iri. Goreng nasinya sedikit lebih kering. Tidak masalah. Dijamin kering. Untuk apa Anda berdiri di sana? Kaki. Pergi ambil 4 botol bir untuk para tamu. Baiklah. Sang Hulong pemimpin sebuah geng. Kakak Lon, itu mereka. Beraninya mereka menyentuh saudaraku Shang Hulon. Mereka pasti bosan hidup. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Terima kasih kakak Lon. Idiot-idiot ini. Apakah kalian lupa aturan yang kubuat? Lupa semuanya. Apel, aturan. Jangan menggertak yang tua, lemah, sakit, atau cacat. Jangan sentuh mereka yang punya keluarga. Aku, kakak Lon. Lihat kami. Sudah dipukuli seperti ini. Jari juga patah. Kakak Lon, kamu tidak bisa mengabaikan ini. Saudara-saudara, jika kamu melakukan ini, itu akan mengecewakan para saudara. Baiklah, kali ini saja. Jangan lakukan lagi. Jika kamu melakukannya lagi lain kali, aku akan mengebirimu. Nasi sudah duduk di sini begitu lama, mungkin sudah dingin. Biar saya panaskan untuk Anda sebelum Anda makan. Gasnya tidak banyak tersisa. Daripada memanaskan nasi untukku, lebih baik kamu menggoreng 2 porsi lagi untuk pelanggan. Tidak enak kalau tidak panas. Lezat. Enak. Lihat. Jangan mudah pindah. Orang-orang ini tidak hanya pelanggan lamamu, tapi juga semacam teman dengan persahabatan yang istimewa. Warung kecil pinggir jalan ini, bagi orang-orang seperti kita yang berangkat pagi dan pulang larut malam, bukankah ini juga semacam rasa memiliki alternatif? Sudah diduga dari seorang dokter. Bahkan ucapan Anda begitu berbudaya. Anda membuat saya wanita paruh baya ini terdengar seolah-olah saya sedang melakukan sesuatu yang sangat berarti. Wanita paruh baya, jangan merendahkan dirimu. Kamu masih muda. Apa yang muda dari saya? Anak ini sudah sebesar ini. Mami, ketika kita di luar nanti, bolehkah aku memanggilmu kakak perempuan? Dasar kau gadis kecil. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Minta dipukul. Keke. Dari saudaraku. Kamu mematahkannya. Ya, Maka kita perlu membahas ini dengan benar. bagaimana niatmu untuk membahasnya? Jika kamu datang untuk makan nasi goreng, aku menyambutmu kapan saja. The film was Jika kamu datang untuk translated mencari and masalah, aku narrated siap by menghadapimu M kapan Media. saja. Bocah kamu masih sombong. Ini kakak Lon, Shang Hulon. 15 tahun yang lalu, kepala 13 pelindung gerbang selatan. Dia adalah orang yang kembali di Myanmar Utara, sendirian menjatuhkan 6 sindikat penipuan besar, dan menyelamatkan lebih dari 300 rekan senegara. Shang Hulon. Itu dia. Dia bahkan pernah diberitakan saat itu. Tapi mengapa dia sekarang menjadi pemimpin geng? Dunia benar-benar merosot. Aku datang ke sini, bukan untuk memungut uang perlindungan. Ini untuk saudaraku. 1 jari. Lihat, penyelesaian resmi atau penyelesaian pribadi. Jika kita selesaikan secara pribadi, apa yang terjadi? Patah tulang. Dianggap cedera ringan. Bayar 70.000 yuan dan kami akan mengakhirinya. 70.000. Bahkan jika kamu membunuhku demi 70.000, aku tidak bisa menyediakannya. Kalau begitu mari kita selesaikan secara resmi. Secara resmi, sederhana. Kamu mematahkan salah 1 jarinya. Aku akan mematahkan 2 jarimu. Itu adalah penyelesaian resmi. Kalau begitu mari kita selesaikan secara pribadi. Tapi 70.000 terlalu banyak. Bisakah Anda menguranginya sedikit? Saya akan memikirkan sesuatu. Berikan apapun yang kamu miliki. Sisanya akan dikenakan bunga. Tuliskan aku surat promes. Saya hanya punya 30.000 di sini. Ambil ini dulu. Bocah, apa maksudmu? Kakak Long memberimu jalan keluar. Jangan gagal menghargai kebaikannya. Serahkan kartu banmu.
Satu jari bernilai 70.000 rupiah. Lalu hidupmu. Berapa nilainya? Aku tahu kamu punya beberapa keterampilan, tapi apakah kamu yakin ingin melawanku? Di sekitar jantungmu, ada beberapa pecahan peluru. Bersarang di posisi yang sangat kritis. Pembedahan tidak bisa menjangkaunya. Terakumulasi selama bertahun-tahun. Beberapa gumpalan darah sudah terbentuk. Kamu. Waktumu hampir habis. Kamu menyelidikiku. Kakak Lon, apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu waktu hampir habis? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Awalnya aku ingin merahasiakannya dari kalian. Jangan Kakak Lon, kau pergi? Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Ini semua salahmu, karena mengecewakan. Bagaimana kau tahu? Gunakan mataku ini. Mata. Legenda mengatakan seseorang memiliki sepasang mata surgawi yang dapat melihat segala sesuatu di dunia. Masalahku tidak memiliki. Orang kedua yang tahu. Mungkinkah itu dia? Sekarang aku memberitahumu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Hidup ini. Berapa nilainya? Selama kau bisa menyelamatkan hidupku, itu tak ternilai harganya bagiku. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membalas dan menggantimu dengan nyawa ini. Kakak Lon, jangan tertipu, cepat bangun. Diam. Sangat bagus. Ingat kata-katamu sekarang. Qin Feng. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya? Apakah kamu lupa? Aku adalah seorang dokter. Kakak Lon. Terima kasih atas bantuanmu. Aku bisa merasakan dengan jelas. Aku sudah pulih sepenuhnya. Mulai sekarang, kau adalah orang tuaku yang memberiku kehidupan kedua. Aku ingin kamu melakukan satu hal. Tolong beritahu aku. Di masa depan pasangan ibu dan anak ini, buka warung mereka di sini. Aku ingin kamu melindungi mereka, agar tidak dihalangi oleh siapapun. Atau lebih tepatnya, untuk membuat masalah bagi mereka. Bisakah kamu melakukannya? Mulai hari ini, seluruh wilayah Gerbang Selatan, tidak, seluruh Xizhou, dan bahkan seluruh Grazia, siapapun yang berani menyentuh warung ini, itu sama saja dengan membunuh orang tua Shang Hulon. Ini adalah milik ayah Keke, pakaian yang ditinggalkan. Meskipun dia sudah tiada, saya telah menyimpan pakaian ini dengan sangat baik, dan semuanya sangat bersih. Bentuk tubuh Anda mirip. Anda seharusnya bisa memakainya. Ini. Dr. Qin, saya tidak akan memakan Anda. Anda sudah dewasa. Mengapa Anda begitu malu-malu? Aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan ganti baju. Dr. Qin. Saya matikan lampunya, sekarang oke. Matikan saja. Istirahatlah lebih awal. Tentang itu. Jika Anda merasa tidur di sofa, tidak nyaman, di sisi saya, Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa tidur di sofa di rumah sakit. Aku merasa semuanya berkembang ke arah yang semakin tidak terkendali. Dr. Qin. Mengapa Anda masuk? Kau meninggalkan pintu terbuka untukku. Bukankah kau ingin aku masuk? Saya takut Anda memanggil saya di malam hari. Agar saya bisa mendengarnya. Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi. Jangan pergi.
Saya benar-benar bermimpi seperti itu. Sungguh memalukan. Mami, bangun dan sarapan. Dari mana sarapan ini? Paman Kim yang membuatnya. Di mana dia? Paman Kim pergi bekerja. Baiklah, Mami, bisakah Paman Kim menjadi ayahku? anak-anak tidak boleh bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Paman Kin menjadi ayahmu? Tapi aku punya teman sekelas. Dia juga tidak punya ayah sejak kecil. Kemudian, mamanya mencarikannya satu. Mami, bisakah Paman Kim menjadi ayahku? Jika kamu ingin Paman Kin menjadi ayahmu, maka apa yang ibu katakan tidak dihitung. Paman Kin sendiri harus setuju. Jika Paman Kin tidak setuju, maka dia tidak bisa menjadi The ayahmu. film was translated Baiklah, and kalau begitu lain narrated kali, by M. aku pasti Media. akan bertanya pada Paman Kim, apakah dia bersedia menjadi ayahku? Kenapa kau menangis? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mungkinkah kau masih marahkan? Kamu tidak memprovokasiku. Mengapa aku harus marah padamu? Ini ayahku. Ayahku dia. Kondisi lamanya kambuh lagi. Apa? Bagaimana situasinya sekarang? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kamu harus masuk. Dia menunggumu. Qin Fang, kau di sini. Orang tua. Jati ini Xiaoqian yang selalu kamu bicarakan. Ya. Inilah menantu yang kupilih. Untuk keluarga baik kita. Tidak buruk kan? Tapi temperamen Jier. Kita tidak bisa membuat keputusan untuknya. Ini hanya masalah waktu. Selain itu, aku hanya percaya pada Qin Fang. Setelah aku meninggal, dia pasti akan menjaga dengan baik. Kalian berdua ibu dan anak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika kalian berdua sedang mengobrol, tolong pertimbangkan bahwa aku masih ada di sini. Ini Surat penunjukan. Kau bercanda. Kau ingin menyerahkan rumah sakit ini kepadaku. Ya. Hanya kau yang memiliki kualifikasi ini. Kualifikasi apa yang kumiliki? Aku hanyalah orang luar. Rumah sakit ini, kau harus menyerahkannya kepada putrimu. Ambillah. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Kau saja yang ambil. bagi orang biasa. Ini mungkin tidak akan berbeda dari rezeki nomplok besar dari langit. Namun kamu menolak. Meskipun ini adalah rezeki nomplok yang besar. Ini bukan milikku. Aku hanya tidak menginginkannya. Qin Fang. Kepribadian Bai Ji belum cukup matang. Dia tidak mampu memikul tanggung jawab seberat itu. Bahkan jika dia menjabat, ada banyak orang yang tidak akan tunduk. Menyebabkan kepanikan meluas. Menunjuknya langsung sekarang. Sebagai dekan rumah sakit, pasti akan menyakitinya. Dan juga menyakiti rumah sakit ini. Lalu, apakah mereka akan tunduk padaku? Aku percaya, kau pasti punya cara untuk membuat mereka tunduk. Dekan, jangan terburu-buru untuk memberikan kata-kata terakhirmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Meskipun kemampuan medisku tidak sebaik milikmu. Tapi penyakitku, aku tahu sendiri. Awalnya setahun yang lalu, aku seharusnya sudah meninggal. Kaulah yang memperpanjang hidupku selama setahun. Aku sudah merasa puas. Memang, ini sudah tidak tertolong lagi. Jika kau bertemu denganku 2 tahun lebih awal, kau mungkin bisa hidup selama 7 atau 8 tahun lagi tanpa masalah. Awalnya aku menyimpan secercah harapan. Karena kau mengatakannya seperti itu, maka sepertinya aku benar-benar tamat. Suami,
Aku masih bisa membantumu dengan bantuan kecil. Bantuan apa? Untuk memperpanjang hidupmu secara paksa selama 10 hari. Selama 10 hari ini, kau tidak akan berbeda dari orang normal. Tapi setelah 10 hari, kekuatan hidupmu akan benar-benar habis. Tentu saja, kau juga bisa memilih. Untuk bergantung pada alat bantu hidup di tempat tidur. Kau mungkin bisa bertahan 2 bulan lagi. Aku memilih 10 hari. The film was translated and narrated by M Media. Istri. Jadi itu sebabnya, aku selalu ingin membeli sepeda motor. Kau tidak mau membelikannya untukku. Takut itu berbahaya. Aku masih ingin membelinya sekarang. Apakah kau bersedia membelikannya untukku? Beli, beli, beli yang paling kamu sukai. Baik 10 hari sudah cukup. Kita akan mengendarai sepeda motor ke dataran tinggi. Aku menyerahkan putriku dan rumah sakit ini padamu. Ayo pergi. Aku. Orang tua. Ayah, mengapa ayah melakukan ini? Apakah ayah pikir, aku tidak pantas mewarisi rumah sakit kita? Mengapa memberikannya kepada orang luar? Biarkan aku mengumumkan ini secara resmi. Mulai sekarang aku adalah dekan rumah sakit ini. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan, aku keberatan. Aku keberatan, aku keberatan. Aku hanya basa-basi dan bertanya. Apa kau benar-benar menganggapnya serius? Ini adalah pemberitahuan, bukan konsultasi. Jika kau punya pendapat, pergilah bicara dengan dekan. Namun kau harus bergegas. Dekan saat ini mungkin sudah mengendarai sepeda motor keluar dari kota. Ini adalah surat penunjukan. Tentu saja ini hanya fotokopi. Tidak ada gunanya meskipun kau merobeknya. Ini. Aku dan Heito telah bekerja di rumah sakit ini selama 25 tahun. Aku sendiri sudah menjadi wakil deka selama 16 tahun. Atas dasar hak apa? Seorang dokter muda yang baru saja menjadi permanen, tiba-tiba menjadi dekan kita. Tepat sekali, dia masih hijau dan tidak dapat diandalkan dalam menangani masalah. Bagaimana dia bisa memimpin rumah sakit kita? Jika dia menjadi dekan, rumah sakit ini pasti akan bangkrut. Dekan benar-benar gila. Apa yang kau teriakan? Jika kau tidak menyukaiku, kau bisa mengundurkan diri. Aku memberitahu kalian The semua. film was translated Wakil and dekan apa? narrated by M Media. Kepala departemen apa? Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk berteriak di depanku? Ini adalah keputusan dekan. Dr. Bai sebagai putri dekan bahkan tidak punya pendapat. Kenapa kalian mengeluh? Aku tegaskan sekali lagi. Mulai sekarang aku adalah dekan. Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Bersikaplah sopan kepadaku. Aku tidak akan peduli siapa yang lebih senior atau siapa yang lebih banyak berkontribusi pada rumah sakit dan memberimu sedikit pun rasa hormat. Itu keterlaluan, aku mengundurkan diri. Itu keterlaluan, aku mengundurkan diri. Jangan gegabah, jangan gegabah. Bukankah mengundurkan diri justru yang dia inginkan? Pekerjaan sangat sulit ditemukan di luar sekarang. Dan tunjangan di rumah sakit ini sangat bagus. Kalian sudah sangat tua. Kalian mundur, tak ada yang mau mempekerjakan kalian. Tinggal di sini dengan patuh saja. Qin Feng, bukankah kamu terlalu sombong dengan kesuksesan kecilmu? Dr. Bai, apa sebenarnya maksud Anda dengan itu? Saya tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah inti dari rumah sakit ini. Kamu baru saja menjadi dekan. Namun kamu memperlakukan mereka seperti barang sekali pakai. Ayahku menunjukmu sebagai dekan. Tapi dia tidak menyuruhmu bersikap tidak sopan seperti ini, kan? Tepat sekali, bersukacita atas keberhasilan kecil. Ya benar, bersukacita atas keberhasilan kecil. Dr. Bai, apa pendapatmu? Jika kamu juga keberatan, kita akan memboikotnya bersama. Kita akan membuat rumah sakit tidak bisa beroperasi, kecuali dia mundur dan menyerahkan posisi dekan rumah sakit. Serahkan posisi dekan rumah sakit. Ya, anak harus mewarisi usaha ayah. Bahkan jika dekan benar-benar pensiun, Dr. Bai yang seharusnya mengambil alih. Mengapa harus kau? Aku mendukung Dr. Bai menjadi dekan. Aku juga mendukung itu. Biarkan Dr. Bai menjadi dekan. Biarkan Dr. Bai menjadi dekan. Dr. Bai, kami hanya menunggumu bicara. Serahkan posisi dekan. Kamu tidak layak untuk posisi ini. Saya menyerahkannya.
Kekayaan yang sangat besar ini telah jatuh kepada saya. Mengapa saya harus menyerahkannya? Jika saya tidak menyerahkannya, apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu tidak menyerahkannya, tidak masalah. Aku akan memimpin semua dokter untuk mengundurkan diri dan segera mendaftarkan entitas rumah sakit utama yang baru. Tanah tempat rumah sakit ini berdiri adalah milik negara. Saat itu kamu tidak akan memiliki apa-apa. Selain itu, karena kamu tidak dapat mengoperasikan rumah sakit dan tidak dapat membayar sewa tanah negara, kamu akan berakhir dengan utang yang sangat besar. Semengerikan itu. Apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Ya, ini persis yang harus dilakukan. Suruh dia menyerahkannya. Ya, serahkan, serahkan. Serahkan, serahkan. Serahkan, serahkan. Qin Feng, aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu menyerahkannya atau tidak? Baiklah, sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak menyerahkannya, Anda akan membuat saya bangkrut dan terlilit utang besar, kan? Ya, Ini adalah surat pengangkatan dekan. Dokumen aslinya. kenapa kamu tidak pamer lagi? Tanda tangannya ada di sana. Itu akan cukup merepotkan. Tidak apa-apa, kita akan pergi ke kantor notaris nanti untuk mendapatkan notarisasi dan menandatangani salinan baru. Ya, kamu hanya perlu bekerja sama ketika saatnya tiba. Apakah kamu dengar itu? Mengapa kamu tidak menandatanganinya? Tidak ada tanda tangan. Bukankah tidak adanya tanda tangan itu sempurna? Kita tidak perlu repot-repot pergi ke kantor notaris. Ya, awalnya, saya ingin menandatanganinya setelah rapat. Siapa sangka mereka akan bereaksi sekuat ini. Sudahlah. Saya tidak jadikan ini lagi. Itu terlalu menakutkan. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat keluar. Ini adalah rapat tingkat tinggi. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Baik. Saya pergi. Saya akan kabur, oke. Anda tidak keberatan jika saya mengambil sebotol air, kan? Orang macam apa ini? Mari dekan. Silakan tanda tangani dokumen ini. Baiklah, Tanda tangani. Kemenangan. Sangat bagus. Menyelamatkan orang lebih sulit daripada menjadi manusia. Mengapa Anda di sini? Anda. Selain memanggil saya bos wanita, apakah Anda tidak tahu cara memanggil saya yang lain? Saya datang membawakan Anda makan siang. Cepat makan selagi masih hangat. Itu sangat murah hati sungguh. Anda membawakan ini khusus untuk saya. Bukankah itu terlalu merepotkan? Apa masalah besarnya? Saya sedang bersiap untuk mendirikan warung saya. Itu sekalian lewat. Ada apa? Apakah Anda tidak nafsu makan? Tidak. Hanya saja. Saya sangat tersentuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya Qin Feng suatu hari nanti benar-benar akan terharu oleh sekotak makan siang. Kalau begitu cepat coba. Lezat. Ini sangat murah hati. Terima kasih. Baguslah, kalau begitu. Saya khawatir, itu tidak sesuai dengan selera Anda. Ini sesuai selera saya, ini sesuai selera saya. Kalau begitu, mulai sekarang, The film was Bisakah saya translated membawakannya untuk and Anda setiap hari? narrated by Tentu M saja. Media. kalian. Dekan, mengapa Anda di sini? Dekan. Dokter Bai. Anda dekan sekarang. Sungguh muda dan menjanjikan. Tentu saja. Saya datang untuk membawakan makan siang untuk Qin Feng. Sekarang sudah jam istirahat makan siang. Saya seharusnya tidak mengganggu pekerjaan Anda, kan? Qin Feng, bukankah seharusnya dia memanggilnya Dr. Ken? Tidak masalah. Qin Feng, saya akan pergi sekarang. Oke. Qin Feng, apakah dia benar-benar akan menyukai seseorang seperti saya? Kunjungan bangsal sudah selesai. Catatan juga sudah dibuat. Silakan dekan, lihatlah. Aku memaafkanmu. Memaafkan saya untuk apa? Hanya tentang masalah sebelumnya itu. Baiklah.
Dekan, apakah Anda punya instruksi lain? Baru-baru ini kamu tampaknya menjadi sangat dekat dengan anggota keluarga pasien. Dan kamu bahkan memakan makanan yang mereka bawa. Ini hanya sekotak bento. Ini tidak terhitung sebagai suap kan? Ya, itu tidak dihitung. Tapi tidakkah kamu tahu bahwa ketika seorang wanita membawakan makanan untuk seorang pria, maknanya bukan hanya sekadar bekal makan siang. Itu tidak sesederhana itu. Tidak mungkin. Ini hanya anggota keluarga pasien yang ingin berterima kasih kepada saya dengan membawakan sekotak bento. Apa makna lain yang mungkin ada? Kamu masih berpura-pura denganku. Anda adalah dekan sekarang. Bersikaplah sedikit lebih tenang. Aku hanya seperti ini karena kamu membuatku marah. Ini hanya sekotak bento. Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Apakah kamu bodoh? Dia menyukaimu. Tidak bisakah kamu tahu? Saya bisa tahu. Kamu, Jangan terus membanting barang sekarang. lalu jika kamu jelas tahu, dia menyukaimu. Mengapa kamu masih memakan makanannya? Dia sudah membawanya. Jika saya tidak memakannya, betapa sia-sianya itu. Melakukan itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, bukankah rumah sakit kita punya kafetaria? Kafetaria rumah sakit. Saya benar-benar tidak bisa memakannya. Dan lagi pula, paman kafetaria itu, dia juga punya wasir. Setiap siang, sambil menumis hidangan, dia menggaruk pantatnya. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak bisa menelannya. Kalau begitu aku akan memecatnya. Aku akan mencarikan pengganti untukmu. Seorang koki yang memasak dengan baik dan tidak menderita wasir. Mulai sekarang kamu hanya diizinkan makan di kafetaria. Kamu tidak diizinkan makan bekal orang lain. Apakah kamu mendengarku? Sangat mendominasi. Aku memang mendominasi. Kalau begitu saya tentu tidak bisa memanjakan Anda. Apakah Anda tinggal di tepi laut, mengendalikan begitu banyak? Kamu, Mengapa Anda menangis? Jika orang di luar mendengar ini, mereka akan bilang saya menindas Anda. kamu menindasku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. 3 hari kemudian, tiket konser Suyiman. Jika kamu tidak datang, kamu bisa membuangnya. Dalam kehidupan ini, utang cinta pasti tidak akan terbayar. Xiao Qiang, lihat apa yang kakak bawa untukmu. Bibi, di mana pasien di ranjang ini? Kamu belum tahu, pasien di ranjang ini meninggal tadi malam. Meninggal dunia. Ya, dan dia masih sangat muda. Sungguh menyedihkan. Suster perawat, apakah itu sangat sakit? Itu benar-benar tidak sakit. Terima kasih, suster perawat. Ini ranjangmu. Xiao Mei, kenapa kamu berdiri di sana? Tidak ada. Sungguh suatu kebetulan. Keterampilan medismu luar biasa. Dan kamu bekerja di rumah sakit besar. Mengapa orang masih meninggal? Anda berbicara tentang Xiao Qiang kan? Ya. Meskipun keterampilan medis saya lumayan, saya bukan dewa. Anak itu menderita cacat jantung bawaan. Saya sudah menariknya kembali dari tangan malaikat maut beberapa kali. Pagi ini, sumber donor jantung dari rumah sakit tingkat atas akhirnya tersedia untuknya. Sayangnya dia tidak berhasil. Jadi dia melewatkannya dengan sempurna, bukan? Itu benar. Jika tadi malam, dia bisa bertahan. Dia bisa menjalani operasi transplantasi jantung hari ini. Takdir selalu mempermainkan manusia. Apakah kamu sangat sedih? Tidak. Tidak. Masih berusaha menahannya. Kadang-kadang, lebih baik meluapkan emosimu. Menyimpannya terpendam di dalam, bisa dengan mudah membuatmu sakit. Bertahanlah. Sungguh lelucon. Apa kau lupa pekerjaanku? Aku adalah seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran peringkat ke-9 di peringkat gelap. Lalu mengapa kamu mengundurkan diri? Kurasa sudah bosan menjadi perawat. Ingin mencoba hal lain. Mengalaminya sebentar. Atau kembali saja ke profesi lamaku. Untuk suster perawat yang cantik.
Benar. Seseorang memintaku untuk memberikan sesuatu kepadamu. Ada apa? Ulurkan tanganmu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan anak itu. Nanti, bantu aku menghibur Xiao Mei dengan benar. Aku menghiburnya. Kamu tidak keberatan. Peduli apa? Ini adalah tanggung jawabku sebagai dekan. Aku perlu menjaga kesejahteraan psikologi setiap staf medis. Aku serahkan padamu. Sayangnya dia tidak berhasil. Itu yang seharusnya aku lakukan. Bagaimanapun aku masih berutang budi padamu. Berutang budi padaku. Karena kamu membatalkan perintah pembunuhan itu. Bagaimana mungkin aku tidak berutang budi padamu? Kukira kau sudah lupa. Kalau aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Budi dari ketua istana Qian Kun yang terhormat. Kalau begitu, aku harus mempertimbangkannya dengan cermat. Bagaimana kalau begini? Kau traktir aku makan dulu. Baiklah, kalau begitu. Sebenarnya aku tahu suatu tempat. Aku pasti tidak akan makan nasi goreng. Ayo, Mengapa kamu membuat begitu banyak? Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. apa saya tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja. Cepat makan. Oke. Mami, kapan Mami akan bertanya pada Paman Qin Feng? Saya akan bertanya padanya setelah saya menutup warung. Ya, aku benar-benar ingin cepat tahu. Apakah Paman Qin Feng bersedia atau tidak? Baiklah, pergilah bermain. Tampan, bisakah kita berbagi meja? Tentu saja. Dekan, Kenapa kau tidak menyambutku? tidak. Selamat datang. Aku hanya tidak menyangka. Bisa bertemu denganmu di tempat ini. Ayo duduk. Makanlah. Pantas saja kau tidak makan makanan kotak rumah sakit. Keterampilan memasaknya benar-benar luar biasa. Qin Feng, cepat coba hidangan baru yang saya kembangkan. Dekan Bai. Nona Feng, keterampilan memasakmu benar-benar luar biasa. Dekan Bai, bagaimana Anda bisa menemukan jalan ke sini? Tentu saja Qin Feng memintaku datang untuk mencoba masakanmu. Aku tidak memintamu datang. Kapan aku memintamu datang? Kau mungkin lupa karena kau sibuk. Kau bekerja terlalu keras hari ini. Ayo makan daging untuk memulihkan diri. Aku akan mengambil sendiri. Nona Feng, bukankah kau sibuk dengan urusanmu? Kenapa kau berdiri di sini? Dekan Bai dan Dr. Qin. Apa hubungan kalian sekarang? Apa hubungan kita? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan makan sedikit hidangan ini. Kalau begitu, apakah kamu mau mencoba yang ini? Saya benar-benar tidak bisa membedakannya. Qin Feng memang seperti ini. Bukankah dia hanya malu-malu? Dia biasanya tidak seperti ini. Benar. Dr. Qin. Suatu hari di Gunung Bunga Persik, ada festival bunga persik. Pemandangan di sana cukup bagus. Bagaimana kalau kita pergi berkemah bersama? Berkemah. Kedengarannya cukup bagus. Tidak. Qin Feng, kau tidak diizinkan pergi. Mengapa dia tidak diizinkan pergi? Dekan Bai, tolong beri saya penjelasan. Karena Qin Feng harus bekerja lusa. Dia harus bekerja lusa. Qin Feng adalah dokter paling cakap di rumah sakit kami. Dia tidak bisa mengambil cuti. Tapi saya ingat lusa. Dr. Qin sepertinya sedang cuti. Benar. Aku juga ingat bahwa aku sedang cuti lusa.
Kau. Jadi, apakah kita akan pergi? Dia bahkan mempertimbangkan jadwal tugas. Betapa lisiknya. Meskipun wanita ini, anaknya sudah sebesar ini, dia memang terlihat cukup baik. Bentuk tubuhnya juga terawat. Apalagi, bagaimana jika Qin Feng benar-benar menyukai TV ini? Kalau begitu bukankah aku akan? Dalam menghadapi cinta, semua orang bisa bersaing. Nona Bai, saya tidak akan, karena Anda muda dan cantik, akan mudah menyerah. Wanita itu merepotkan, mencoba melarikan diri. Qin Feng, Anda belum menjawab saya. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Aku. Qin Feng, kau tidak diizinkan pergi. Kau sudah berjanji padaku. Lusa kita akan pergi menonton konser Suyiman. Aku belum setuju. Tidak, kau memang setuju. Bukankah Qin Feng bilang dia belum setuju? Kalau begitu kita akan pergi ke Gunung Bunga Persik. Tidakkah kau mengerti siapa cepat dia dapat? Dia berjanji padaku lebih dulu untuk pergi ke konser. Dia pasti tidak akan pergi ke tempatmu. Gunung Bunga Persik apa? Dia jelas baru saja bilang. Dia belum menyetujui Anda. Mengapa dia harus pergi ke tempat Anda lebih dulu? Dia juga belum setuju padamu. Pergi ke konser. Pergi ke Gunung Bunga Persik. Pergi ke konser. Pergi ke Gunung Bunga Persik. Pergi ke konser, lepaskan aku. Anda harus setuju dengan saya sekarang juga. Kau terlalu subjektif, bukan? Dia tidak akan setuju. Dan dia tidak akan pernah pergi bersamamu ke Gunung Bunga Persik itu. Dia akan menonton konser Suyiman bersamaku. Datang begitu cepat. Lalu apakah dia berkata begitu? Dia tidak bilang. Kalau begitu dia bisa. Berhenti. Petugas ketertiban kota ada di sini. Manajemen kota apa? Lihat baik-baik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kecilkan suaramu. Ini Mein yang peringkat ke-9. Dia bukan gadis kecil biasa. Berhati-hatilah. Asura telah menghancurkan semua meridiannya. Dia tidak membawa senjata apapun. Sekarang dia terluka parah dan sekarat. Aku khawatir keadaannya lebih buruk daripada gadis kecil. Mein yang ada di peringkat gelap, salah satu kecantikan teratas. Jangan terburu-buru bertindak nanti. Tunggu sampai kami berdua bersaudara sudah bersenang-senang. Baru kita bergerak. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jakan. Meinian. Lama tidak bertemu. Hanya setahun. Itu tidak lama. Kau. Mengapa kau mengkhianati Asura? Aku tidak mengkhianatinya. Kepergianmu darinya adalah pengkhianatan. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Kalau begitu, maukah kau melepaskanku? Aku juga tidak bisa melakukannya. Meskipun aku benar-benar The film was menyukaimu, translated and Perintah narrated Asura. by M Media. aku tidak berani melanggar. Bukankah itu karena dia adalah nomor 1 di peringkat gelap, sedangkan kau hanya yang keempat? Kekuatan Asura melampaui apa yang disebut peringkat gelap dan peringkat surgawi. Dia telah memasuki alam dewa penciptaan. Mantan peringkat nomor 1 di peringkat surgawi, di depannya hanya pantas berlutut dan tunduk. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku minta maaf. Aku harus secara pribadi membunuhmu. Kekasihku. Nomor 4 di peringkat gelap. Hanya itu.
Terlalu banyak omong kosong. Ekspresi itu sempurna. Lihat saja ekspresi itu. Ada aura keberhasilan yang diproklamasikan sendiri, percaya diri, dan kebanggaan. Bukankah kau? Ekspresi halus ini satu demi satu. Benar-benar lucu. Tidakkah kau mencintaiku? Mengapa kau harus menyiksaku seperti ini? Mengapa kau tidak bisa membunuhku dengan cepat dan tanpa rasa sakit saja? Aku hanya ingin menyimpan kenang-kenangan. Karena kau begitu bertekad untuk mati. Aku akan membunuhmu sekarang. Lakukan. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku punya rahasia. Aku sudah menyimpannya sejak lama, dan aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Sejak 8 tahun lalu ketika aku pertama kali masuk sekte ke-8. Kau merawatku selama setahun penuh. Itulah mengapa aku berangsur-angsur beradaptasi. Kau adalah dermawanku. Sudah terlambat. Mengapa kau baru mengucapkan kata-kata ini sekarang? Bahkan jika kau mengucapkan kata-kata ini sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Karena tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan Asura. Tidak. Aku tidak memohon untuk hidup. Aku hanya meminta agar sebelum aku mati, kau bisa menciumku sekali saja. Bolehkah aku? Sekarang permintaan terakhirmu. Aku telah membantumu memenuhinya. Selanjutnya aku akan. Mei Nian. Apa yang kau lakukan? Lipstik yang kuracik secara rahasia. Bagaimana rasanya? Itu sangat beracun, kau tahu. Qin Feng, aku harap aku masih bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Di mana Qin Feng? Bukankah Anda membuatnya takut? Kau membuatnya takut dan pergi. Itu benar. Lupakan saja berhenti menunggu. Mari kita kembali. Kita akan menutup toko. Hei, kau, Nona Feng. Aku hanya mencoba menasihatimu. Kau sudah seorang wanita yang sudah menikah. Qin Feng di sisi lain adalah seorang yang polos murni, pemuda lajang. Kalian berdua pada dasarnya tidak cocok. Apa salahnya menikah? Saya janda. Saya lajang sekarang. Selain itu, siapa bilang seseorang yang pernah menikah tidak bisa menemukan pria lagi? Tapi kau sudah punya anak. Apa salahnya punya anak? Saya punya kemampuan untuk mencari uang dan membesarkannya. Saya tidak akan membiarkannya menjadi beban Qin Feng. Dia bukan anak kandung Qin Feng. Apa kau mengerti? Qin Feng tidak akan keberatan. Dia pasti akan memperlakukan kakek seperti anaknya sendiri. Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar menginginkannya, saya bisa melahirkan anak lagi untuknya. Kau, aku adalah dekan. Aku bersama Qin Feng setiap hari. Aku punya keuntungan kedekatan. Permisi, setelah Qin Feng pulang kerja setiap hari, dia datang ke tempat saya untuk makan. Qin Feng tidak akan pergi ke festival Gunung Bunga Persihmu. Dia hanya akan pergi bersamaku. Konser Suyiman. Untuk melihat Suyiman. Suyiman apa? Dia adalah seorang pria. Dia mungkin tidak menyukai Suyiman. Dengar. Di Grazia ini masih adakah pria yang tidak menyukai Suyiman? Apakah masih ada nasi goreng? Suyiman. Feng Zhu. Apakah aku salah lihat? Saya juga penggemarnya. Hanya saja setelah punya anak, saya tidak bisa lagi mengikuti selebriti. Kau mengenaliku. Apakah kau Suyiman yang asli? Benar. Lusa adalah konserku di Xinjiao. Aku baru saja selesai latihan lagu dan ingin keluar untuk mencari camilan larut malam. Seseorang dengan status terhormat sepertimu. Mengapa kau datang ke tempat seperti ini? Dan kau bahkan tidak membawa pengawal atau apapun.
Betapa berbahayanya jika kau bertemu orang jahat. Makanan di hotel. Aku sudah bosan memakannya. Lagi pula, warung kecil ini direkomendasikan oleh teman yang sangat penting bagiku. Perkenalkan aku. Direkomendasikan oleh teman Anda. Tempat seperti milik saya. Benar-benar menjamu teman Anda. Dan dia benar-benar merekomendasikan agar Anda datang ke sini sendiri. Benar dia sering datang ke sini. Baiji, Anda tidak akan berani meremehkan. Warung kecil saya lagi kan? Silakan duduk sebentar. Saya akan segera mengambilkan makanan untuk Anda. Aku juga akan pergi. Bisa memasak untuk idolaku adalah kehormatan seumur hidup bagiku. Lezat. Ngomong-ngomong, ketika aku baru saja tiba, aku kebetulan melihat kalian berdebat memperebutkan seorang pria. Aku sangat penasaran, siapa sebenarnya dia yang memiliki pesona begitu besar, sehingga dia bisa membuat kalian berdua, gadis cantik seperti itu, mulai berdebat. Kau pikir kau mau lari kemana? Tak disangka, bahkan kau datang. Mei Nian, mari kita berhenti di sini. Kami bukan orang bodoh dari Shenzhou itu. Jangan lakukan perjuangan sia-sia lagi. Ini hanya akan meningkatkan penderitaanmu dengan sia-sia. Aku hanya ingin hidup. Apakah aku salah? Anak malang. Dunia ini kejam. Dunia yang salah. Bukan kau. Aku mohon padamu. Bisakah kau membiarkanku hidup sedikit lebih lama? 3 jam. Tidak. 2 jam. Apa gunanya? Aku hanya ingin melihat satu orang. Untuk terakhir kalinya. Sekali saja sudah cukup. Maafkan aku Mei Nian, tak satu pun dari kita yang bisa melanggar dekret Asura. The Jika film dia was tahu translated bahwa kita and membiarkanmu pergi, narrated by maka seluruh M peringkat Media. gelap mungkin bahkan tidak akan memiliki alasan untuk ada lagi. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku tahu aku pasti akan mati. Aku hanya ingin melihat satu orang. Untuk terakhir kalinya, permintaan yang begitu sederhana. Apakah itu tidak diperbolehkan? Tidak. Selamat tinggal. Aku benar-benar ingin melihat kakak Qin Feng. Old gue, Apa yang terjadi? Aku peringkat kedua terhormat dari peringkat gelap. Disergap begitu saja. Penampilanmu yang lemah dan rapuh ini sama sekali tidak seperti dirimu. kakak Qin Feng. Apakah aku bermimpi? Atau apakah permintaan yang kuucapkan pada saat ini juga didengar oleh langit? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau turun dari langit untuk menyelamatkanku? Omong kosong apa tentang langit yang tahu? Itu karena aku menelponmu, dan kamu tidak menjawab. Begitulah cara aku menebak sesuatu terjadi padamu. Jadi begitu, kau masih tidak mengerti romansa sama sekali. Kita sedang menghadapi hidup dan mati di sini. Untuk apa kita butuh romansa? Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali untuk mengobati lukamu. Itu kau, Master Balai Qian Kun. Feng Ling Tianxia. Feng Ling Tianxia. Nama yang norak sekali. Dulu aku berpikir nama seperti ini terdengar cukup keren. Tapi sekarang aku merasa itu cukup kekanak-kanakan. Selalu perlu mengadopsi gelar tertentu untuk menandakan betapa hebatnya mereka. Kekuatanmu tidak diragukan lagi. Sekarang Mei Nian adalah buronan nomor 1 peringkat gelap. Karena aku bertemu dengannya, aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Bukankah aku buronan nomor 1 dan rankingmu sebelumnya? Kalian berbeda, dan kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Itulah sebabnya, kau sekarang melapor langsung kepada Asura, dan ditangani secara langsung. Kau tidak ada dalam daftar buronan. Lalu tunggu apa lagi? Qin Feng, meskipun kami tidak sebaik dirimu, kami berdua. Yang satu adalah peringkat kedua peringkat gelap, yang satu adalah peringkat ketiga peringkat gelap. Hanya kalah dari Asura, dan di bawahmu. Jika kami menggabungkan kekuatan, kau mungkin tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Kakak Qin Feng, hanya dengan bisa melihatmu, sudah membuatku sangat puas. Kau tidak tahu, sekarang, kekuatan 5 besar di peringkat gelap, tidak seperti dulu lagi. Dan setelah kamu membubarkan Balai Qian Kun, setahun yang lalu, kamu berhenti berkultivasi. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Tolong cepat pergi. Siapa bilang bahwa tahun lalu ini, aku belum berkultivasi? Aku sudah mengawasimu selama ini. Selain bekerja, bukankah kamu hanya tidur? Tahun lalu ini, aku terus-menerus berkultivasi. Kultivasi tidak harus berupa latihan fisik yang intens. Mengolah pikiran juga merupakan kultivasi. Hanya 2 orang kecil ini, aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Old gue, apa kau mau berkelahi? Kami harus bertarung. Ini menyangkut martabat kami. Pergi. Kau benar-benar juga telah memasuki alam dewa penciptaan. Alam dewa penciptaan apa? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan?
Tampaknya di dunia ini, hanya Asura yang bisa menghukummu. Kami terlalu lama. Mengetahui kamu lemah, mengapa repot-repot dengan peringkat gelap dan peringkat surgawi? Di dunia ini, selalu ada seseorang yang lebih baik. Mungkin di matamu, aku memiliki sedikit kekuatan, tetapi di mata beberapa master yang terpencil, aku hanyalah sosok yang tidak penting. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit kekuatan, kamu tak terkalahkan di bawah langit. Aku beritahu kamu, di alam makhluk surgawi, kamu harus memahami kerendahan hati. Kau benar untuk menceramahi kami. Kami sudah melihat kenyataan. Kami tidak bisa menggoyahkan gunung besar ini, yaitu dirimu. Kami hanya berharap kau memberi kami kematian yang cepat. Aku adalah seorang dokter sekarang. Aku hanya menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Jika kau pergi seperti ini, kami hanya akan menjadi misi yang gagal. Orang yang tidak berguna. Asura juga tidak akan mengampuni kami. Daripada mati di tanganmu, lebih baik mati di tangan Asura. Itu benar. Feng Jiu suka memutilasi orang dan membunuh mereka perlahan. Tapi aku hanya menyelamatkan orang sekarang. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Apa yang harus aku lakukan mengenai ini? Aku akan menunjukkan jalan yang jelas untukmu. Silakan bicara. Sama sepertiku, tinggalkan peringkat gelap, tinggalkan Asura. Jika kita membelot dari Asura, kita akan menjadi sepertimu. Dikejar tanpa henti, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekuat apapun Asura, dia tetap hanya satu orang. Jika seluruh peringkat gelap berantakan, dia akan kewalahan. Terima kasih. Terluka separah ini. Feng Jiu. Apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar sedikit berlebihan. Yiman, ini dia yang kita bicarakan. Sahabat laki-laki kita, sahabat pria kami, Qin Feng, berhenti menatap orang. Itu sangat tidak sopan. Maafkan dia. Bagaimanapun melihat Dewi secara langsung, siapa yang tidak akan tertegun tanpa kata? Aku belum memperkenalkan kalian. Namanya adalah Qin Feng. Lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu, Feng Jiu. Kalian saling kenal. Jangan hanya berdiri di sana, masuklah. Qin Feng, apa yang sedang terjadi sekarang? Kamu sama sekali tidak merindukanku. Aku merindukanmu, Lalu kenapa kamu tidak mencariku secara proaktif? karena aku takut jika aku menemukanmu, aku akan semakin merindukanmu. Tidakkah kamu tahu betapa aku menderita selama kamu pergi? Sekarang kamu akhirnya kembali lagi. Jangan pernah berpisah lagi. Ya, Pertama, biarkan mereka berdua pergi. Bisakah kita bicara tentang apa yang terjadi sebelumnya? bagaimana kalau kita pergi dulu? Saya merasakan hal yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Apakah ini angin? Jangan pergi. Reuni kita masih membutuhkan kalian berdua sebagai saksi. Yiman, kami tidak tahu. Kalian sudah saling kenal. Jati kami sebaiknya tidak mengganggu kalian. Tolong biarkan kami pergi. Kau ternyata punya lapisan lain, identitas sebagai bintang besar. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu hanya karena kamu tidak pernah memperhatikan hal-hal ini. Tapi disitulah juga letak pesonamu. Biarkan mereka pergi. Aku tidak akan. Aku akhirnya berhasil mengumpulkan semua orang bersama. Bagaimana mungkin aku dengan mudah membiarkan mereka pergi? Tapi masalah di antara kita berdua tidak perlu melibatkan orang lain. Mereka bukan orang luar. Seorang dokter, seorang janda yang menjual nasi goreng. Qin Feng, kamu meninggalkanku hanya untuk bergaul dengan wanita rendahan ini, Su Yiman. Meskipun kamu adalah bintang besar, Feng Zhu dan aku tidak percaya bahwa status sepertimu membuatmu lebih unggul dari kami. Tolong jangan meremehkan kami. Jika tujuan Anda melakukan ini hanyalah untuk meremehkan kami di depan Qin Feng dan meninggikan diri Anda, maka Anda sangat keliru. Feng Zhui berhenti bicara. Saya harus bicara. Saya tidak tahu apa yang Anda dan Qin Feng yang terjadi saat itu. Tetapi jika dia lebih memilih bersama wanita seperti kami, wanita yang disebut rendahan ini, hanya untuk meninggalkanmu, maka itu membuktikan bahwa kamu lebih rendah bahkan dari kami. Jiu El, tenanglah sedikit. Apakah kamu mengkhawatirkan dua kekasih kecilmu? Tidak. Mereka hanyalah teman biasa. Hanya teman. Kamu masih berani membohongiku. Apakah kamu berani bersumpah demi langit bahwa kedua wanita ini tidak memiliki perasaan kepadamu di luar persahabatan biasa? Aku. 3 tahun lalu, kamu benar-benar kabur dari pernikahan. Pada hari kita seharusnya menikah, membuatku menjadi bahan tertawaan. Sekarang kamu bahkan diam-diam
menggoda wanita lain di belakangku. Qin Feng, aku menuntut kamu memberiku alasan. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa bahwa kau dan aku tidak berada di dunia yang sama. Kau menganggap nyawa manusia tak berharga, dan kekerabatan sebagai bukan apa-apa. Kau bisa tanpa ekspresi, menginjak dan membunuh anak anjing, dan membedah seekor kelinci, yang sedikit lebih besar. Kau hampir mencekik teman bermain yang tumbuh bersama kita. Dengan tanganmu sendiri, kau sama sekali tidak punya perasaan. Bagaimana aku bisa terus bersamamu? Aku adalah Asura, yang nomor 1 di peringkat gelap. Aku harus bertanggung jawab atas identitasku. Aku mungkin berdarah dan brutal, tetapi perasaanku kepadamu tulus. Maaf, kita benar-benar tidak cocok. Sekarang tolong tinggalkan Shinso. Jangan ganggu hidupku lagi. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku hanya bisa memintamu untuk pergi. Kamu benar-benar menembus ke alam dewa penciptaan juga. Apakah ini yang kamu andalkan? Ya, terlebih lagi tubuh yang murniku. Secara alami menahan tubuh yang ekstremmu. Dirimu yang sekarang bukanlah tandinganku. Kalau begitu lakukanlah. Mengapa kedua orang itu begitu menakutkan? Ayahku bilang Qin Feng adalah seorang master. Sekarang tampaknya memang begitu. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Apakah Qin Feng akan kalah? Bagaimana aku harus tahu? Qin Feng, aku membencimu. Aku membencimu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Domain Asura milik Feng Jiu akan melonjak. Dengan fluktuasi emosi negatifnya, jika aku bergerak sekarang, aku mungkin tidak bisa menekannya sepenuhnya. Terlebih lagi begitu aku bergerak, itu hanya akan memprovokasikannya lebih jauh, bahkan bisa membuatnya terjerumus dalam kebejatan. Pada saat itu, semuanya akan terlambat. Bukankah kamu bilang kamu akan bergerak? Aku masih tidak bisa bergerak. Tapi di antara kita, The film harus was ada penyelesaian. translated and Apa yang ingin narrated kau by lakukan? M-Media. Sederhana saja. Bunuh kedua wanita itu, lalu berlutut dan memohon pengampunanku. Kau tahu aku tidak tega melakukannya. Kalau begitu aku akan mundur selangkah. Aku akan memberimu pilihan. Katakan padaku. Kau sebut kedua wanita itu. Tidak. Dan Xiao Mei yang terbaring di rumah sakit. Di antara mereka bertiga, kau harus secara aktif memilih untuk membiarkan salah satu dari mereka mati. Selama kau membuat pilihan itu, dua orang lainnya akan hidup. Apa yang kau lakukan tidak ada artinya. Ini bermakna. Maknanya adalah untuk membuatmu, kapanpun kau memikirkan masalah ini, merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah balas dendamku. Apakah ada pilihan lain? Tidak, aku hanya memberimu 3 pilihan sekarang. Jika kau masih menolak untuk memilih, aku akan memilih untukmu. Kekuatan amarah benar-benar menakutkan. Feng Jiu hampir kehilangan kendali. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa memecahkan kebuntuan ini? Pilih aku, pilih aku. Aku bersedia. Mati demi mereka berdua. Tidak, aku juga bisa. Pilih aku, pilih aku. Kau masih punya Keke untuk diurus. Aku sudah menitipkan Keke kepada ibu mertuaku. Bahkan tanpaku, dia bisa hidup dengan baik. Pilih aku, pilih aku. Qin Feng, kau masih belum memilih. Aku sudah membuat pilihanku. Baiklah, sebutkan pilihanmu. Pilihanku adalah menggunakan hidupku sebagai ganti nyawa mereka. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau begitu ceroboh dengan hidupmu sendiri? Mengapa? Karena hanya dengan cara ini, bisakah aku menyelamatkan mereka? Tapi aku hanya marah. Aku tidak pernah bermaksud agar kau melakukan ini, bodoh. Aku melarangmu mati. Aku harap kau bisa melepaskan mereka. Aku mohon padamu, Jiuel. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Aku melarangmu mati. Qin Feng. Qin Feng. Qin Feng bangun. Qin Feng bangun. Ini semua salahku karena terlalu memaksanya. Qin Feng. Aku serahkan pemakamannya kepada kalian semua. Qin Feng jangan mati. Qin Feng jangan mati. Jangan mati. Jangan mati. Qin Feng jangan menakutiku. Dia sudah pergi kan? Untungnya aku menggunakan teknik animasi ditangguhkan untuk menipunya. Asura, apakah Anda hanya akan membiarkan Feng Lingtian siap pergi begitu saja? Sebenarnya aku hanya ingin melihat bagaimana keadaannya, karena dia baik-baik saja. Biarkan saja dia pergi. Sepertinya Anda masih sangat mencintainya. Kekasih masa kecil, sahabat tak berdosa. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Sayang sekali meskipun dia tidak mengerti hati Anda. Ngomong-ngomong Asura, cukup banyak orang di peringkat gelap yang bersembunyi. Apakah saya perlu menggunakan sumber daya Balai Qian Kun untuk melenyapkan mereka? Tidak perlu. Peringkat gelap, awalnya hanyalah organisasi yang tidak bersih. Kali ini,
Mari kita singkirkan mereka sepenuhnya. Mereka yang bersembunyi. Tidak perlu memperhatikan mereka. Ya Ketua Balai.